Halo, selamat malam sahabat trader dan investor. Seperti biasa, malam ini saya akan membahas mengenai data. Ya, namun ada sedikit tambahan nih di lembar ketiga sebelum terakhir. Itu kita akan coba membahas sedikit studi kasus. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita juga ya, supaya kita bisa sama-sama belajar melihat data-data yang ada di sini. Nah, hari ini tanggal 11 bulan 2 2026 di mana IHSG naik di 1,96. Ya, kemarin kan kenaikannya 1,45 ya. Apakah ada potensi nih ke all time high di tahun 2026? Ya, kita nggak tahu ya. Karena kan untuk di market ini kan nggak ada sesuatu yang tahu ya, kecuali yang punya emiten. Ya, oke, ini semua dipersembahkan oleh Alpha Home Traves. Harapannya sahabat-sahabat bisa bantu channel ini dan melakukan subscribe ya. Oke, kita masuk ke data-datanya. Nah, untuk yang di sheet pertama, di sini ada, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ada growth ya, ada kenaikan harga dibandingkan hari kemarin. Kalau dari total emiten yang saya rekap di sini ada 42, 40-nya itu berwarna hijau, hanya 2 saja yang merah. Yang 2 itu ya ASII sama emas, selebihnya hijau. Oke. Nah, untuk yang sisi akumulasi itu di emiten aman. Yang melakukan akumulasinya adalah ZP dengan nilainya 20M, harga rata-ratanya 7758. Ya, kemudian di sini ada BRMS yang melakukan juga ZP dengan nilai 33M dengan harga rata-rata di 1089, di mana harga penutupan di 1085 ya. Oke, kemudian untuk yang distribusi besar ya, di saham Adro yang dilakukan oleh ZP ya, di mana distribusinya sebesar 39M dengan harga rata-rata penjualannya itu di 2174, harga penutupan di 2220. Kemudian di Bumi ya, di sini distribusi besarnya dilakukan oleh broker YU dengan nilai 402M. Jadi masih ya, karena dia masih punya banyak amunisi untuk dijual nih. Dengan harga 266, harga penutupan di 272. Oke, kita masuk ke lembaran berikutnya ya. Di sini yang melakukan akumulasi besar nggak ada, cuman yang distribusi besar ada ya. Di saham CBDK dilakukan oleh broker LG dengan nilai 16M dengan harga rata-rata 6329, harga penutupan di 6300. Kemudian di emas ya, dilakukan oleh RF dengan nilai 79M, harga rata-ratanya 7190, harga penutupannya 7100. Terus GTSI dilakukan oleh CC dengan nilainya 6M, harga rata-ratanya 307, harga penutupan di 314. Terus kemudian di sini ada akumulasi besar dilakukan oleh YU di saham IMPC dengan nilai 15M dengan harga rata-rata 2204, harga penutupan di 2290. Kemudian di sini juga TINS yang masih diakumulasi sama CC dengan nilai 52M, harga rata-rata 3617, harga penutupan di 3810. Untuk yang distribusi besarnya di saham KETR dilakukan oleh broker AZ dengan nilai 4M, harga rata 703, harga penutupan 705. Dan yang terakhir untuk distribusi itu
di saham WiFi dilakukan oleh BK dengan nilai nominal 34M, harga rata-ratanya 2397, harga penutupan 2440. Nah, sekarang coba kita akan sedikit studi kasus ya. Ya, kalau saya perhatiin nih, misalnya contoh, sebenarnya kita khususnya kita apakah kapan kita harus melakukan pembelian? Ya, mungkin di sini kita bisa lihat ya. Ya, seperti contohnya kita lihat saham Telkom. Ya, nanti kita akan lihat saham TIN juga ya. Saham Telkom di mana harga rata-rata harga penutupannya di 3530. Nah, kemudian kita lihat di total per bulannya ya, baik yang tanggal 11 maupun yang tanggal 10. Ya, di mana di tanggal sampai dengan tanggal 11 itu harga rata-ratanya yang NI ya, broker NI ya, yang mengakumulasi dengan harga 3549. Kemudian yang di broker yang dua yang di bawahnya lagi dengan harga 3490. Di mana harga tersebut di bawah harga 3530. Dan di sini pun udah 2 hari kenaikan kan. Nah, ini mungkin menjadi perhatian buat kita, apakah ini harus kita beli? Ya, walaupun kita tahu bahwa harga tertinggi di 4.500, harga terendahnya di 3060 di untuk tahun 2026. Nah, kalau saya melihat ini kemungkinan besar bisa jadi besok dia akan dinaikin terus kemudian diturunin. Ini hanya teori saya ya. Itu bisa benar bisa enggak. Ya, jadi di sini dia dengan harga 3549 di mana dia broker pertama ya. Ini BNI ya. Nah, bisa jadi karena di harga hari ini penutupan 3530, bisa jadi besok dia naikin lagi, atau nanti setelah dia menjual bisa jadi di dump. Ya, ini hanya teori. Ya, yang kedua misalnya mengenai TINS, saham TINS. Kita lihat di sini udah 3 hari kenaikan, di mana harga broker kita lihat LG sama LG lah, kita lihat yang punya akumulasi barang banyak ya, misalnya di harga 3555. Harga penutupan di 3.810. Nah, berarti kan asumsinya harga dia itu udah jauh banget ya. Jadi kalau dibilang udah profit. Kalau lihat dari data ya gitu. Termasuk kita lihat juga broker yang keduanya itu PD dengan dia punya harga rata-ratanya di 3650. Berarti masih di bawah 3810. Nah, mungkin ini menjadi perhatian juga ya, apakah besok akan naik? Mungkin bisa jalan naik ya, dinaikin kemudian mungkin diturunin, karena di sini udah 3 hari kenaikan ya, bisa jadi. Ini hanya teori saya ya. Nah, bagaimana dengan misalnya kayak True ya, kita lihat True penutupan di 258 rupiah. Nah, sedangkan posisi broker di bawahnya yang akumulasi dalam 1 bulan XL di harga rata-ratanya di 275. Kemudian broker yang keduanya itu XC atau ajaib ya. Itu kalau XL itu kan Stockbit. Nah, kita lihat di sini posisi di 828. Berarti harga ini masih di atas harga penutupan hari ini di 258. Nah, kira-kira bisa nggak kita lakukan pembelian? Kemungkinan bisa aja secara teori, karena kemungkinan besar dia akan melakukan akumulasi lagi nih. Coba kita lihat di sini di tanggal 10-nya XL itu dia totalnya 284 terus menjadi 275. Kemungkinan dia itu ada buang sedikit barang, kemudian dia averaging down. Sorry sebentar. Di sini enggak, dia harga sebelumnya 30M, kemudian sekarang menjadi 31M, berarti dia ada pembelian sebesar 1M ya. Terus kemudian kalau untuk yang XC itu sebelumnya kan SQ ya. Nah, sekarang udah XC, berarti posisi dia lebih tinggi nilainya dibandingkan SQ. Nah, kita lihat yang XL aja ya. Di situ dia posisi sebelumnya di 30
M nilainya menjadi 31. Dengan harga rata-rata sebelumnya 284, sekarang 275. Tapi masih harganya masih berada di atas harga penutupan hari ini di 258. Nah, ini masih mungkin kita masih punya potensi untuk kita bisa beli, tapi catatannya ada ya di sini, mungkin tidak kita simpan ini ya. Pada saat misalnya kita beli keesokan harinya langsung bisa kita jual, karena dengan dia 275 258, kalau dia arah aja udah melebihi dari nilai itu ya. Jadi nggak mungkin kita simpan lama nih di sini. Paling banter kita lakukan trading harian. Terus kemudian kita lihat VKTR di sini ya, udah 3 hari hijau ya, dimana harganya penutupan terakhirnya di 885. Terus kita lihat di harga broker di bawahnya itu XL juga, dengan rata-rata nilainya adalah 952 ya. Terus kemudian di bawahnya itu YP dengan harga 946. Nah, kemungkinan besar bisa jadi besok dia turun dikit atau dia sideways, kemudian dia akan naik lagi. Ini masih ada harapan untuk bisa beli karena harga tertinggi di 1000. Tapi hati-hati ya sahabat trader maupun investor, bisa jadi mungkin ini turun juga gitu ya. Kalau misalnya dia turun, bisa jadi mereka akan melakukan akumulasi sehingga nilai rata-ratanya di bawah yang ada saat ini gitu ya. Terus kemudian untuk yang di WiFi itu ya, udah 3 hari ada kenaikan. Harga hari ini penutupannya di 2440, harga brokernya itu di XL itu di 2757, kemudian di bagian bawahnya broker NI itu di 2685. Nah, harga ini masih di atas harga penutupan. Bisa jadi mungkin besok akan naik juga gitu. Bisa jadi dia naik kemudian turun sideways, bisa jadi. Nah, ini menurut saya ini dengan data-data yang ada seperti ini, kita bisa coba menganalisa probabilitas gitu ya. Bukan ilmu pasti ini, tapi kita coba melihat data ini sebagai acuan. Apakah kita harus membeli hari ini, kapan kira-kira harus membeli, dan kita dengan di harga berapa, terus kita harus menjual di harga berapa gitu. Jadi seperti ya sahabat ya trader maupun investor, tapi diingat di sini ya, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini hanya sifatnya itu informasi dan edukasi. Oke, kita sekarang ke slide yang terakhir. Nah, kita lihat di sini posisi untuk untuk movernya itu top value-nya masih bumi ya, dengan nilai 4,1 triliun ya. Kalau lihat data yang ada di sini, karena saya hanya merekap data yang ada di sekuritas kan gitu ya. Ya, data ini saya update dari situ. Jadi bukan rekayasa saya ya gitu. Karena saya sama seperti sahabat semuanya itu sama-sama retail gitu. Cuman saya senang untuk ngulik-ngulik gitu ya, senang untuk belajar banyak mengenai saham ini, walaupun mungkin orang anggapnya ini ya susah ya, high risk low return gitu ya. Tapi saya melihat selama perjalanan saya selama ini, selama hampir kurang lebih 3 tahunan ya, sampai saat ini masih bertahan, dan saya merasakan ada keuntungan gitu. Jadi sisi lossnya lebih kecil, walaupun memang ada floating ya, dan memang awal-awal saya mengalami banyak hal dimana saya membeli banyak di harga pucuk karena saya nggak punya data ya. Nah, itu menyebabkan saya banyak gantung sampai setahun ya. Nah, belajar dari situ saya lakukan rekap data ini supaya saya punya pegangan ya, bukan kata orang ya, bukan kata orang, tapi benar-benar dari data ya. Terus saya mengambil satu keputusan. Nah, keputusan itu yang menjadi finalisasi hasil gitu ya. Tapi yang saya alami selama ini dengan adanya data, saya bersyukur ya, puji Tuhan, bahwa
Kalaupun misalnya saya nyangkut, mungkin itu tidak lebih dari sebulan, yang biasanya kemarin-kemarin bisa setahun ya. Tapi puji Tuhan ya sekarang, dan ya harapannya seminggu lah, anggap aja kita swing trader gitu ya, seperti itu. Jadi ini menjadi data buat kita ya, pegangan lah gitu ya. Ini sengaja saya buat sahabat-sahabat semua, tidak ada indikasi untuk memanipulasi atau apapun juga, hanya sekedar setiap orang itu berhak untuk bisa istilahnya itu berdagang di saham gitu ya. Jadi saya di sini mengajak kepada sahabat-sahabat semua itu jangan pernah putus asa ya, walaupun mungkin tantangannya berat, tapi dengan kita mau belajar gitu ya, terus mau mengulik gitu ya, ditambah lagi deh saya luangkan waktu ya untuk merekap ini selama 2 jam, kemudian saya melakukan pembuatan video ini ya semata-mata untuk membantulah gitu ya, walaupun saya juga masih berjuang ya, tapi paling tidak kita sama-sama berjuang supaya kehidupan kita itu kedepannya itu lebih baik. Nah, bagi yang bekerja luangkan waktu, mungkin bisa juga untuk investasi ya, karena mungkin hanya di saham saja nilai yang kita bisa peroleh itu lebih banyak, walaupun memang investor itu dapatnya akan lebih banyak dibandingkan trader ya, yang dianggap bahwa trader itu kan dapatnya recehan. Kalau investor itu kan dia harus menunggu lama, kemudian dia akan mendapatkan nilai mungkin yang lebih besar dibandingkan trader ya. Tapi paling tidak sebagai trader pun kita jangan putus asa atau apapun juga ya, karena masih punya harapan gitu. Yang penting kita punya pegangan data ya, seperti itu. Nah, untuk yang selebihnya kan nanti kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk data-data ini tolong dipelajarin ya, coba dikulik, diambil benang merahnya gitu ya, supaya benar-benar pada saat kita bertempur kita nggak kolaps ya. Termasuk juga pada saat berdagang, ingatkan untuk manajemen uangnya yang benar gitu. Jangan kita pakai 100% secara keseluruhan, tapi secara pelan-pelan. Apalagi yang pemula ya, saya saranin kalau misalnya punya 1.000 gitu ya, jangan beli langsung 1.000 gitu. Kalau bisa di kecil-kecil untuk menguatkan mental ya. Jadi melihat seberapa persentase winnya dibandingkan loss-nya ya. Jadi ya mungkin beli dengan 1 lot dulu. Nah, nanti kalau misalnya dia turun, kita lihat penurunannya, jangan langsung dia turun sebentar terus kemudian kita langsung beli lagi gitu, enggak. Kalau memang kenyataannya di posisinya high sama dengan low, kemungkinan penurunannya bisa sampai 20 tick ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kita sabar aja, atau kita tunggu sampai dengan endingnya penutupan saham atau keesokan harinya ya. Jadi kita nyantai aja bermain itu, jangan dibuat beban, jadi buat senang gitu ya, seperti itu ya. Jadi tolong bagi sahabat-sahabat yang ya mudah-mudahan sih tidak hilang harapan ya, dengan adanya data-data yang saya berikan ini bisa memacu lagi buat sahabat-sahabat trader maupun investor untuk tetap konsisten, tetap berdagang ya untuk masa depan gitu. Oke, saya rasa seperti itu sahabat trader dan investor ya. Kalau dianggap ini sesuatu yang bagus, mungkin bisa share ke teman-teman lainnya ya gitu. Harapannya semuanya itu punya wawasan, punya ilmunya lah gitu ya. Jadi jangan buta-buta amat gitu. Oke, saya rasa itu aja sahabat trader maupun investor. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Semua ditanggung oleh masing-masing ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye.